Om Swastiastu, Om Awijanam Astu Namasidam, Om Anubhadra Ketawiyantu Viswata. Semoga pikiran baik datang dari segala negeri. Yang terhormat Ibu Guru serta teman-teman yang sedang berbahagia. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Komang Magia Natasha dari SMA Negeri 1 Titok. Pada kesempatan hari ini, izinkanlah saya menyampaikan dharma wacana yang berjudul Catur Marga Yoga sebagai jalan menuju moksa. Hadiri yang saya hormati, berhubung dengan dharma wacana ini, adapun permasalahan yang ingin saya sampaikan, yaitu bagaimana cara mencapai moksa dengan jalan Catur Marga Yoga. Moksa adalah kepercayaan tentang adanya kebebasan, yaitu kebersatunya Atman dengan Brahman. Bila seorang sudah mencapai moksa, dia akan bebas dari ikatan keduniawian, bebas dari hukum karma, dan bebas dari penjelmaan kembali atau yang kita sebut dengan reinkarnasi. Sebenarnya ada berbagai macam cara atau jalan yang dapat kita lakukan dalam mencapai moksa, yaitu dengan tujuannya untuk mencapai penyatuan Atman dengan Brahman. Kita harus mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahanam jenanam antu, jenanapan manfaate, Yasudewa sarwa itu, Samahatma sudah berhak. Artinya, orang yang bijaksana akan datang kepadaku pada akhir dari banyak kelahiran, karena mengetahui bahwa Basudewa atau Tuhan adalah segalanya ini. Syukur mendapatkan orang seperti itu. Dari Sloka Bhagavad Gita dapat ditarik pengertian banyak makhluk akan lahir dan mati dan hidup kembali tanpa kemauannya sendiri. Akan tetapi masih ada yang tak nampak dan tak kekal. Yang tak dapat kekal itulah harus menjadi tujuan atau tujuan yang paling utama supaya kita mengalami perjalanan ke dunia. Itulah tempat Tuhan yang paling tertinggi. Oleh karenanya kita haruslah berusaha demi Tuhan untuk mencapai sebuah pencapaian tersebut. Kita harus selalu berpikir, berbuat baik, serta sesuai dengan ajaran agama Hindu. Hadiri yang berbahagia, di dalam ajaran agama Hindu terdapat berbagai macam jalan yang dapat dilalui untuk mencapai kesempurnaan, yaitu moksa, dengan menghubungkan diri dan memusatkan pikiran kita kepada ide Sang Yang Diwasa. Cara atau jalan yang demikian yang disebut dengan Catur Marga Yoga, yang artinya 4, dan marga artinya jalan, dan yoga artinya penyatuan dengan Brahman. Jadi yang dimaksud dengan Catur Marga Yoga adalah 4 jalan atau cara umat Hindu untuk memulihkan hidup sejahtera dan berbahagia. Adapun bagian-bagiannya, yaitu yang pertama, Bhakti Marga Yoga. Bhakti Marga Yoga adalah jalan atau cara mempersatukan Atman dengan Brahman. Berlandaskan rasa cinta kasih yang mendalam kepada ide Sang Yang Diwasa. Cinta bakti yang mendalam kepada ide Sang Yang Diwasa itu juga harus kita pancarkan kepada sesemua makhluk ciptaannya. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu melakukan persembahyangan serta menerapkan rasa asuh terhadap semua makhluk ciptaan ide Sang Yang Diwasa. Kedua, Karma Marga Yoga. Karma Marga Yoga adalah jalan atau cara untuk mencapai kesempurnaan atau moksa dengan perbuatan. Pekerjaan tanpa terikat oleh hasil atau kebajikan tanpa pamrih. Contohnya yaitu dengan selalu berbuat dharma atau kebaikan, menolong sesama dalam yang kesusahan, serta memiliki rasa ikhlas dan tanggung jawab. Yang ketiga yaitu Jenana Marga Yoga. Jenana Marga Yoga adalah cara untuk mempersatukan jiwa mandam dengan para Brahmana. Dicapai dengan jalan memperbaiki ilmu pengetahuan dan filsafat, pembahasan diri dari ikatan-ikatan keduniawian. Contohnya dengan rajin belajar, mendujati, dan mempelajari ajaran agama Hindu.
Yang keempat atau yang terakhir, Raja Marga Yoga. Raja Marga Yoga adalah suatu jalan rohani untuk mencapai moksa. Melalui Raja Marga Yoga, seseorang akan lebih cepat mencapai moksa. Tetapi tantangan yang dihadapinya pun berat. Ada beberapa jalan pelaksanaan yang ditempuh oleh para yogi, yaitu melakukan tapa, brata, yoga, dan semedi. Tapa dan brata merupakan suatu latihan untuk mengendalikan empat atau nafsu yang ada di dalam diri kita dan ke arah positif, sesuai dengan 6 petunjuk ajaran kitab suci. Sedangkan yoga dan semedi adalah latihan untuk dapat menyatukan Atman dengan Brahman, dapat melakukan meditasi atau pemusatan pikiran. Setelah kita menjalani tapa, brata, yoga, dan semedi, diri kita akan menjadi suci, tenang, tentram, dan terlatih. Hadirin yang saya hormati, adapun kesimpulan dari Dharma Wacana saya sampaikan, yaitu satu Marga Yoga berarti 4 cara atau jalan umat Hindu untuk menghormati dan menuju jalan ide yang mulyati. Keempat jalan atau marga tersebut yakni Bhakti Marga Yoga, Karma Marga Yoga, Jnana Marga Yoga, dan Raja Marga Yoga. Dapat dilakukan di berbagai tempat atau waktu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan keempat jalan tersebut tidak dapat dipisahkan karena dalam kasusnya sesuai berkaitannya. Misalnya, sembahyang, keempat cara marga tersebut dapat diamalkan sebagai berikut, yaitu yang pertama, rasa hormat kepada ide Sang Yang Widiwasa, merupakan wujud pelaksanaan Bhakti Marga Yoga. Yang kedua, menyediakan sarana kebaktian, merupakan wujud pelaksanaan Karma Marga Yoga. Yang ketiga, pemahaman tentang pengetahuan persembahyangan, merupakan wujud dari pelaksanaan Jnana Marga Yoga. Dan yang keempat, atau sikap duduk tegak, tenang, dan berkonsentrasi, merupakan wujud dari pelaksanaan Raja Marga Yoga. Hadirin yang dimuliakan, sebenarnya ada banyak sekali jalan yang bisa kita tempuh untuk mencapai moksa. Hanya bagaimana niat kita untuk bisa melakukannya. Setiap makhluk dapat mencapai moksa, hanya saja proses yang kita lalui tidak sama dan berbeda. Hadirin yang berbahagia, demikianlah Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian kepala hadirin sekalian. Dan tidak lupa saya memohon maaf jika di dalam penyampaian sepatah dua patah kata saya terdapat kata-kata yang tidak berkenan di hati para hadirin sekalian. Semoga Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua umat Hindu sekalian. Sekian dan terima kasih. Om Santi, 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 Om.